Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, termasuk Yefta, yang lahir dari seorang wanita pelacur. Yefta tentu saja tidak memilih lahir dari wanita pelacur. Jika ia dapat memilih, tentu saja ia akan memilih lahir dari perempuan yang terhormat agar ia terhindar dari perlakuan diskriminatif. Namun, dalam hal yang dapat dipilih, yakni tindakannya, Yefta pun bukan pribadi yang benar. Pasalnya, ia memilih untuk menjadi perampok. Menariknya, Tuhan tidak melihat latar belakang keluarga. Bahkan moralitas Yefta ketika ia memakai Yefta, buktinya Tuhan justru memakainya untuk memimpin bangsanya. Yefta memang memiliki kualitas kepemimpinan. Setidaknya, ada 2 kualitas yang menonjol. Pertama, ia adalah seorang pejuang yang gagah perkasa dalam peperangan. Kedua, ia memiliki kebesaran hati. Buktinya dia memaafkan orang-orang yang telah mengusirnya dan bersedia memimpin mereka. Dari kisah ini kita belajar 2 hal penting. Pertama, ketika Tuhan hendak memakai seseorang, ia tidak melihat latar belakang keluarga dan rekam jejak moral orang itu. Kedua, jika Tuhan mau memakainya, ia sendirilah yang akan menyelaraskan hati orang tersebut dengan kehendaknya. Hal ini selaras dengan pola pemilihan Tuhan dalam Alkitab. Tuhan seringkali memilih mereka yang dianggap kecil dan lemah oleh dunia. Termasuk Musa yang tidak cakap bicara, Daud yang dianggap paling lemah di antara saudara-saudaranya, serta para murid yang mayoritas adalah orang miskin dan tidak terpelajar. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memilih berdasarkan kehendak bebas dan anugerahnya sendiri, bukan berdasarkan kehendak atau kehebatan manusia. Kita patut bersyukur untuk hal ini. Jika Tuhan memilih berdasarkan kemampuan manusia, tak seorang pun dari kita yang layak. Pasalnya, Tuhan itu sempurna, maka yang dipilihnya pun harus sempurna. Namun, syukur kepada Tuhan karena Dia memilih berdasarkan anugerah, bukan kelayakan seseorang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami memuji dan menyembah Engkau hari ini. Kami bersyukur karena Engkau tidak memilih kami berdasarkan kemampuan atau kelayakan kami. Sebab jika demikian, tak seorang pun dari kami yang layak berdiri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur yang mendalam karena Engkau memilih kami semata-mata karena anugerah-Mu yang begitu besar dan tidak layak kami terima. Engkau melihat kami dalam kelemahan kami, namun tetap memanggil dan mengangkat kami oleh kasih karunia-Mu. Bantu kami untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati, tidak pernah menyombongkan diri, melainkan selalu mengandalkan anugerah-Mu setiap hari. Jadikan hidup kami sebagai bukti syukur atas panggilan dan pilihan-Mu yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.